Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fedia Rahmaningsih dengan NIM 22003181 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dari sesi 175 dan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Merika Setiawati MPD dan Bapak Dr. Hanif Al-Kadri MPD. Pada pertemuan minggu ke-10 kali ini, saya akan menjelaskan dari hasil analisis saya pada video yang diberikan terkait materi tentang administrasi layanan khusus pada pertemuan ke-10. Penjelasan yang pertama mengenai pengertian layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram, terencana, yang tidak secara langsung memang berkenaan dengan proses pendidikan atau proses belajar mengajar di sekolah. Secara khusus diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada para peserta didiknya agar mereka lebih nyaman, lebih optimal dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Adapun jenis-jenis layanan khusus yang disediakan oleh sekolah dan diberikan kepada peserta didik atau mahasiswa diantaranya yaitu ada yang pertama layanan perpustakaan, layanan laboratorium, layanan UKS, layanan kafe, layanan sarana ibadah, selanjutnya layanan asrama, layanan koperasi, yang terakhir layanan transportasi. Nah, yang pertama ini layanan perpustakaan, yaitu merupakan tempat yang menyediakan suatu ruangan yang sejuk, yang bersih, nyaman, yang menyediakan sumber-sumber belajar. Adapun fungsi dari perpustakaan yaitu yang pertama fungsi pendidikan, yang memberikan kesempatan kepada siswa atau peserta didik atau kepada mahasiswa untuk menambah wawasan pengetahuan, mempelajari kembali materi-materi yang diperlukan yang telah diberikan oleh guru atau dosen sehingga bisa melengkapi atau mencari tugasnya. Selanjutnya yang kedua, fungsi informasi, yaitu tempat mencari informasi yang berkenaan dengan pemenuhan rasa ingin tahu. Nah, selanjutnya fungsi rekreasi, yaitu mengembangkan pikiran dengan melihat hal-hal yang positif melalui internet dengan menyediakan perangkat seperti laptop atau komputer dan wifi agar peserta didik dapat melihat hal-hal di luar sana. Nah, selanjutnya yang keempat fungsi penelitian, yaitu menggunakan perpustakaan sebagai jawaban terhadap apa yang ingin diketahui terhadap berbagai pertanyaan dalam pikiran peserta didik atau mahasiswa. Selanjutnya yang kedua, layanan laboratorium adalah sarana penunjang pembelajaran baik tertutup maupun terbuka yang dipergunakan oleh guru, siswa untuk pelaksanaan praktikum, penyelidikan, penelitian, percobaan atau pengembangan. Sekolah atau perguruan tinggi seharusnya mempunyai layanan laboratorium karena ini merupakan prospek yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran atau mendukung proses pembelajaran. Karena teori yang didapatkan di dalam kelas harus dicoba atau dipraktekkan langsung di laboratorium. Nah, selanjutnya yang ketiga layanan UKS yang merupakan usaha kesehatan sekolah, layanan kesehatan peserta didik di mana suatu layanan yang diberikan kepada semua siswa atau peserta didik di sekolah agar mereka sehat dalam proses pembelajaran. Ketika terjadi suatu kondisi yang membuat mereka perlu layanan kesehatan, mereka punya tempat atau tidak harus dibawa ke rumah sakit atau pulang ke rumah mereka, tapi ada layanan minimal kalau dalam kondisi yang masih bisa diatasi. Selanjutnya layanan kafe. Layanan kafe adalah layanan makanan, minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik pada waktu istirahat, pada waktu
atau peserta didik sakit perut, atau untuk bagi siswa yang belum sarapan pagi, layanan kafe ini harus dikelola langsung oleh sekolah sehingga betul-betul bisa dideteksi dan memberi dampak serta manfaat untuk menunjang proses pembelajaran ini. Selanjutnya layanan sarana ibadah. Nah, sarana ibadah bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Sehingga peserta didik akan lebih nyaman bila ada sarana ibadah di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi, sehingga tidak perlu jauh-jauh untuk melakukan ibadahnya dan tidak terganggu dalam proses belajarnya. Selanjutnya, layanan asrama, yaitu bagi para peserta didik khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tua, diperlukan asrama. Selanjutnya, layanan koperasi. Layanan koperasi pendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah atas, dan dalam pengelolaannya melibatkan guru dan personalia sekolah. Tujuan umum dari Kopsis ini adalah membentuk siswa kegotong royongan yang saling membantu di antara sesama peserta didik, khususnya yang berada di sekolah. Selanjutnya, layanan transportasi merupakan sebuah layanan khusus yang dikelola oleh sekolah dan mempunyai fungsi sebagai media antar jemput siswa pada suatu sekolah, mulai dari siswa berada di rumah sampai datang ke sekolah dan menuju rumah masing-masing setelah melaksanakan kegiatan sekolah. Fungsi utama layanan transportasi di sekolah ini adalah untuk meningkatkan layanan kepada pelajar. Selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi layanan khusus ini, yaitu yang pertama, guru memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru selanjutnya memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli atau mempromosikan perpustakaan. Selanjutnya, mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Selanjutnya, guru memberikan pelajaran pendidikan kesehatan kepada siswa. Dan yang terakhir, guru melakukan pemeriksaan rutin terhadap siswa atau sekali seminggu. Baiklah, sekian yang dapat saya analisis tentang video yang diberikan terkait materi administrasi layanan khusus. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah dalam pengucapan atau bahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.